Kamu kalau dapat kemampuan menghentikan waktu, mau dipakai buat apa nih? Rampok bank? Belajar buat ujian besok? Tidur sepuasnya? Atau kayak karakter utama dalam film yang alurnya bakal aku bagiin kali ini? Emang dia ngapain sih? Makanya nonton. Penasaran? Nah, buruan deh. Sediain cemilan, minuman dingin. Semuanya dimulai ketika mahasiswa seni bernama Ben Willis yang diperankan oleh Sam Biggerstaff putus sama pacarnya si Susie. Dan gak lama setelahnya, sang pacar sudah menjalin hubungan dengan pria bernama Steve Jenkins. Ben pun patah hati saat mengetahui hal tersebut. Apalagi akhir hubungannya dengan sang kekasih adalah keputusannya sendiri. Dan satu-satunya yang bisa diajak ngobrol saat masalahnya itu cuma sang sahabat, yaitu Sam. Got a beautiful girl, model or something. Meski ya, Sen sebenarnya nggak sukses-sukses amat kalau urusan perempuan. Di sisi lain, aktivitas melukis yang berhubungan dengan tugas kampus juga nggak membantu sama sekali buat ngalihin perhatian. Ben sebenarnya udah nyoba nih buat ngajak Susi balikan dan nyatain penyesalan karena udah mutusin doi. Cuman nih, karena Susi kayaknya udah sakit hati banget dan terlanjur sama yang lain, tawaran Ben ditolak mentah-mentah dong. Semua masalah itu akhirnya bikin Ben insomnia sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Karena itu dia mutusin buat kerja sebagai petugas kebersihan di supermarket Sainsbury. Dan disinilah hidup Ben mulai berubah. Ada atasan yang bernama Jenkins yang orangnya itu narsis banget. Namanya kayak pacar baru si Susi ya. Terus ada kasir yang bernama Sharon, diperankan oleh Emilia Fox, yang anti banget lihat jam karena ngerasa waktu jadi berjalan lambat kalau dihitung. Bener juga sih. Terus ada pegawai bagian logistik bernama Barry yang otaknya rada sengklek. Dan ada juga nih tandemnya Barry, si Matt yang kelakuannya gak kalah miring sama partnernya. Because they knew what it looked like. Ya, semua hal itu sukses bikin hidup Ben jadi sedikitnya punya warna meskipun insomnianya belum sembuh juga sih. Nah, cara Ben buat ngatasin insomnia pas jaga malam tuh cukup unik. Jadi, doi bayangin kalau waktu berhenti kayak di pause pas lagi nonton film. Terus dimanfaatin buat ngamatin detil tubuh para pelanggan wanita dari ujung kuku sampai ujung rambut. Dan dari sini kita bisa lihat kilas balik kehidupan Ben waktu masih anak-anak. Alasannya selalu terkesan dengan keindahan tubuh perempuan, dimulai sewaktu ada mahasiswi Swedia yang numpang kos di rumahnya. Ben ya nggak sengaja lihat mahasiswi berjalan tanpa busana, sehabis mandi, dan melewatinya dengan santai. Wah, itu sebabnya tiap menghentikan waktu, Ben selalu menelanjangi tiap perempuan yang dia amati sebagai inspirasi buat lukisan. Namun entah bagaimana nih, kemampuan Ben menghentikan waktu suatu hari menjadi kenyataan. Sampai dia beneran bisa mindahin apapun dari tempatnya. Dan untuk membuat waktu kembali seperti semula, dia hanya perlu membunyikan jari tangannya seperti ini. Well, kedengerannya sih apa yang dilakuin sama Ben ini cukup menyenangkan ya. Apalagi buat para cowok-cowok. Tapi ya buat Ben itu semua nggak cukup buat ngatasin insomnianya. Jadi sahabatnya Sam nyaranin doi buat nyari Natalie. Oke, siapa Natalie? Jangan salah paham dulu ya, Natalie ini nggak harfiah kalau si Ben mesti beneran nyari cewek dengan nama itu. Melainkan istilah yang mereka ciptain sewaktu masih anak-anak. Jadi dulu si Ben ini kan sering pergi ke rumah Sam buat main game. Nah biasanya kalau rumah lagi kosong, mereka itu sekalian curi-curi kesempatan buat baca majalah erotis punya ortunya Sam. Terus buru-buru disembunyiin kalau Mbak Sam udah dateng. Cuman karena udah terlanjur tegang, tahu dong apa yang tegang, Mbak Sam ini sempat curiga. Kok nih anak lanang tiap berdua bawaannya tegang mulu ya. Dan sejak saat itu Ben dan Sen selalu dikira pacaran sama ortu mereka. Oh, salah paham. Padahal mah aslinya si Sen fuckboy kelas bandeng cuk. Sebenarnya lebih ke terobsesi sih. Dan semua sumbernya adalah Natalie yang kita sebut-sebut tadi. Mirip sama Amel yang sering digaung-gaungkan itu. Nah, Natalie ini anak cewek paling terkenal sekompleks mereka. Karena mau aja liatin guanya ke anak cowok asal dibayar. Wah, mandiri ya, masih kecil udah pintar nyari duit sendiri. Well, sejak saat itulah Ben dan Sen selalu menyebut Natalie untuk mengacu pada hubungan mantep-mantep yang semalam aja. Oke, kita lanjut ke masa sekarang ya. Singkat cerita, setelah Sen nyaranin buat nyari Natalie, si Ben tanpa sadar jadi sering merhatiin Sharon, kasir di tempat kerjanya. Terus pelan-pelan mulai PDKT lah ke Sharon.
Sayangnya itu nggak cukup lama, karena tiba-tiba si Matt ngaku kalau dirinya udah pacaran sama Sharon. Wah! Lalu dari situ kilas balik terjadi lagi ke masa kanak-kanak Ben, dimana kita melihat ketertarikan pertama awalnya pada perempuan, dimulai dari seorang atlet lari bernama Zola Budd. Kemudian berlanjut ke guru biologinya, Nyonya Budd, sampai akhirnya dia beneran pacaran dengan teman sekelasnya yang bernama Tanya. Nah, Tanya ini sekaligus jadi kegagalan pertama Ben dalam hubungan asmara. Karena sewaktu dia menunda ciuman pertama yang diminta sama Tanya, beberapa waktu kemudian sang pacar tiba-tiba pindah ke luar negeri. Duh, kasihan amat ya. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Sorotan lalu kembali ke masa kini di mana Sen dan Ben terlihat sedang main catur, sambil ngobrolin soal Sen yang nasib percintaannya gak kalah tragis dari Ben. Cuman kalau si Ben selalu gagal karena terlalu pasif, si Sen selalu ditinggal karena kelewat agresif. Baik, kita kembali ke kehidupan kerja Ben di supermarket. Di sana tampak para pegawai cowok dikumpulin sama Pak Jenkins, yang tujuannya buat diajak ikut tanding futsal lawan supermarket dari cabang lain. Oh iya, tadi aku lupa bilang kalau di supermarket mereka juga ada pegawai baru yang namanya Brian, maniak kungfu yang skillnya cuma mentok di maniak doang. Aku bilang gini bukan tanpa alasan loh ya. Ku sebut gitu karena si Brian ini beneran gak guna pas pertandingan futsal. Karena sebagai penjaga gawang dia tuh gagal mulu nangkep bolanya, sampai lawan bisa menang 26-0, bayangin coba. Dan Pak Jenkins kena cedera parah di momen ini gara-gara mukanya kena bola. Terus pas kejadian itu ya, si Ben bekuin waktu lagi buat ninggalin lapangan, kemudian pergi ke ruang tunggu buat ngambil minum. Nah, disinilah kejadian aneh terjadi, karena tiba-tiba ada sosok misterius yang bisa gerak pas Ben bekuin waktu. Hal ini terus bikin Ben penasaran, apakah di luar sana ada orang lain dengan kemampuan seperti dirinya? Ya, rasa penasaran itu gak bertahan lama sih, karena setelah itu Ben dapat kesempatan berdua aja sama Sharon. Soalnya pegawai lain harus nganter Pak Jenkins ke UGD, jadi gak bisa nganter Sharon pulang. Nah, dari situ Ben akhirnya tahu kalau Sharon dan Matt sama sekali gak pacaran. Ben gak nyanyain kesempatan itu dong buat PDKT. Jadi dia tanya-tanya soal impian Sharon yang ternyata pengen banget ke Amerika Selatan. Terus cerita soal impiannya yang pengen punya pameran sendiri. Cara PDKT yang sangat persuasif, cuman gak tahu bakal mempan dia atau enggak. Yup, singkat cerita nih, setelah insiden di lapangan futsal itu Sharon dan Ben akhirnya jadi makin deket. Kemudian saat Pak Jenkins mengundang para pegawai ke acara ulang tahunnya, di mana Ben ditugasin buat nyari penari striptease, Sharon minta Ben buat kesana sebagai teman kencannya. Ben gak mungkin nolak dong ajakan Sharon, tapi rada bingung soal tugas dari Pak Jenkins tadi. Terus dia minta tolong lah sama Shen buat bantu nyari penari. Dengan bayaran, dia boleh datang ke pestanya Pak Jenkins. Lalu setelah udah sepakat, mereka pun pergi nih ke klub erotis buat nyari penari. Sayangnya penari langganan Sen gak bisa bantu karena ada jadwal lain pas hari H. Jadi dia cuma bisa rekomendasiin temennya, penari striptease paling sukses dengan bayaran lebih mahal. Ben dan Sen pun langsung setuju pas ditawarin karena kebetulan budget mereka emang lebih. Oke, urusan biduan pun selesai dan insomnia Ben juga udah selesai. Mau tahu kenapa? Karena sehari sebelum pesta Jenkins, si Ben dapat French kiss dari Sharon, yang mana akhirnya bisa bikin doi tidur nyenyak sampai keesokan harinya. Wah, ternyata obat insomnia itu ya. Selain itu Ben juga dapat telepon dari galeri yang katanya mau pamerin karyanya. Sebenarnya itu prank dari Matt sama Barry sih, cuman itu bukan masalah besarnya. Masalah besarnya justru kejadian pas hari pesta. Karena di saat semua orang bersenang-senang, ada Pak Jenkins yang senang karena penari sewaan Ben gak mengecewakan. Sen yang senang karena penari sewaan mereka ternyata Natalie. Iya, Natalie yang tadi. Gitu tuh, kalau passion diseriusin pasti sukses kayak doi. Nah, yang gak seneng adalah sejoli jagoan kita, Ben sama Sharon. Karena ternyata di pesta itu mantan Ben si Susi hadir juga. Soalnya Pak Jenkins ini ternyata saudara kandung pacarnya Susi. Oh, pantesan namanya sama ya. Kemunculan Susi ini bawa masalah ke hubungan Ben sama Sharon. Karena waktu Sharon lagi dilecehkan sama Pak Jenkins, dia gak sengaja lihat Ben ciuman sama Susi. Padahal itu mah Susinya aja yang maksa. Dan Ben udah berusaha nolak sebisanya, tapi Sharon udah terlanjur salah paham dan langsung ninggalin pesta. Nah, Ben yang sadar kalau Sharon mau ninggalin pesta karena lihat Susi nyium dia, langsung refleks bekuin waktu. Di situ pertama kalinya Ben bekuin waktu sampai berhari-hari.
sembari mikirin cara buat kasih penjelasan ke Sharon supaya Doi nggak salah paham lagi. Tapi meski udah mikir berhari-hari nih, Ben gak kunjung dapat ide buat nyegah Sharon pergi. Terus karena kecapean, dia nggak sengaja balikin waktu seperti semula. Yang mana nih bikin Sharon akhirnya beneran pergi tanpa sempat dapat penjelasan. Ben jadi menyadari sesuatu di momen ini. Dia emang bisa bekuin waktu, tapi nggak bisa rewind buat benerin keadaan. Nah karena itu, Ben datang langsung ke apartemen Sharon buat ngasih penjelasan. Namun pas di sana, yang dia dapetin cuma deja vu. Momen waktu yang melambat ketika Sharon marah, seperti saat dirinya putus sama Susie. Ya, kejadian itu bikin insomnia Ben jadi kambuh lagi, sedangkan Sharon mundur dari pekerjaan dan gak pernah terlihat lagi. Tapi kehidupan harus terus berlanjut ya. Sesuai dengan jadwal prank dari Matt dan Barry, Ben pun pergi ke galeri yang katanya ingin memamerkan karyanya. Namun saat sampai di sana, pemilik galeri mengaku sama sekali gak kenal Ben. Jadi gak butuh waktu lama bagi keduanya untuk menyadari kalau semua ini adalah keisengan seseorang. Untungnya kedatangan Ben di sana gak sia-sia, karena saat melihat lukisannya, si pemilik galeri ini beneran tertarik buat pamerin karyanya. Adegan lalu berpindah ke tempat Sharon di mana sebuah undangan datang dan menarik minatnya. Itu adalah undangan untuk menghadiri pameran Ben. Sharon akhirnya memenuhi undangan itu dan terharu saat mengetahui kalau semua lukisan yang Ben pamerkan adalah tentang dirinya. Ben pun lalu menghampiri Sharon dan mereka saling menanyakan kabar. How have you been? Good. Dan seperti saat pertemuan terakhir di apartemen Sharon, Ben masih berusaha untuk minta maaf. Namun Sharon ternyata udah memaafkannya sejak memutuskan untuk datang ke galeri. Dan film ini pun berakhir saat Ben mencium Sharon untuk menunjukkan kekuatannya membekukan waktu. Mereka lalu pergi meninggalkan galeri, kemudian berciuman di tengah butiran salju yang mengambang di udara.